Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat berikan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, pada pertemuan sore ini, ketika bapak-bapak pada umumnya adalah pergi ke raudhah, kita tetap melakukan atau melaksanakan kajian yang kita fokuskan untuk ibu-ibu. Kajian kita dengan tema peran seorang ibu di dalam mengasuh atau mendidik anak. Kalau seandainya kemarin telah dibahas oleh Ustaz kita Abu Zubair tentang peran dari seorang ayah mendidik anak di dalam keluarga, maka kita juga mengimbangi bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak. Kita mengetahui bahwa umat ini atau masyarakat ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dia adalah bagian dari kumpulan dari keluarga-keluarga. Satu keluarga di dalamnya terdapat ayah, ibu dan anak. Pada umumnya dalam sebuah keluarga itu terdapat anak laki-laki dan anak perempuan. Anak yang soleh adalah dambaan bagi kita semua, harapan kita. Akan tetapi anak yang soleh itu tidaklah dia jatuh dari langit atau dia terlahir soleh dari perut ibunya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, telah berfirman, Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah yang mengeluarkanmu dari perut-perut ibumu, dari rahim ibumu, dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Dan dia telah menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bisa bersyukur. Dari ayat ini mengisyaratkan kepada kita kondisi anak kita ketika lahir, dia tidak berilmu sama sekali. Sama dengan kita semua. Tidak ada anak yang lahir langsung soleh, langsung bisa berbicara. Tapi semuanya adalah butuh proses. Allah Subhanahu wa taala memberikan komponen untuk bisa berilmu, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati. Namun pada dasarnya anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan terlahir di atas fitrah. Fitrah itu ulama mengatakan Islam, jalan yang lurus. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Maka kedua ibu bapaknya lah yang menjadikannya dia Yahudi, beragama Yahudi, berkepribadian Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi. Yakni peran lingkungan yang akan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan anak itu. Kalau seandainya anak itu dibiarkan di atas fitrahnya, dia akan lurus. Akan tetapi anak itu dia tidak akan pernah jauh dari lingkungannya. Malahan dia tumbuh besar dengan lingkungan yang ada di lingkungannya. Maka Nabi SAW memberikan isyarat bahwa bapak dan ibunya lah yang akan memberikan pengaruh, menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Nasrani, atau menjadikan dia Majusi. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang soleh tidaklah turun dari langit, atau tidaklah keluar begitu saja sudah menjadi soleh dari perut ibunya. Akan tetapi ada upaya dan usaha dari kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Boleh jadi di dalam pendidikan si ibu memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap anaknya, disebabkan oleh ayahnya yang sibuk mencari nafkah. Sebagaimana yang kita lihat bagaimana tumbuhnya Nabi Ismail. Nabi Ismail lahir, kemudian diantar oleh Nabi Ibrahim ke Mekah, di satu negeri yang tidak ada penduduk, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada air sama sekali. Lalu dititipkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni askantu min dhurriyyati fi wadin ghairi dar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, aku titipkan, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di samping rumahmu. Untuk apa? Liyaqimus shalah, untuk menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati-hati manusia itu lunak atau terarah kepada mereka, rindu dan pengen kepada mereka. Ini doa Nabi Ibrahim ketika dia meletakkan anaknya di Mekah, pada saat yang tidak ada tanaman, tidak ada air sama sekali. Yang ditinggalkan pada saat itu adalah korma satu bakul, kemudian air yang hanya untuk beberapa saat, sampai terjadi habislah air itu, dan mulailah proses bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air Zam-Zam. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala. Di sini Hajar, seorang ibu yang memiliki peran penting di dalam mendidik anaknya. Namun anak yang lahir atau anak yang tumbuh, anak yang akan menjadi baik, tentu adalah berawal dari seorang ibu yang baik. Kita lihat dan kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya, Ya abati,
ya bunayya inni ra'aitu fil manami anni asbahu. Fanzur madza tara. Ketika Nabi Ibrahim setelah meninggalkan anaknya, dia pergi, kemudian anaknya sudah menjadi remaja, dia kembali melihat anaknya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya bahwasanya dia bermimpi menyembelih anaknya. Lalu apa katanya? Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Apa pandanganmu? Lalu apa jawab si anak? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Semoga engkau mendapatkan aku dari orang yang sabar. Anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, yang tunduk dan patuh kepada perintah orang tuanya, ini pasti adalah anak yang soleh. Didikan siapa? Didikan seorang ibu. Kenapa didikan seorang ibu? Karena bapaknya pergi. Ya, boleh jadi anak kita, bapaknya pergi setahun, 2 tahun, 3 tahun mencari nafkah tempat yang jauh. Atau terkadang anak kita ini di daerah-daerah yang sibuk, anak kita ketemu dengan ayahnya cuma Sabtu Minggu, walaupun satu rumah setiap saat. Ada seperti misalkan di Jakarta itu kadang-kadang ketemu dengan anaknya Sabtu Minggu aja. Kenapa? Dia berangkat dari rumahnya setelah subuh, anaknya belum bangun. Pulang ke rumahnya, anaknya sudah tidur. Baru ketemu ketika Sabtu dan Minggu. Nah, seorang anak atau anak-anak dia membutuhkan sosok ayah. Nah, di sini peran seorang ibu di dalam mendidik anak. Nah, Nabi Ismail merupakan bentuk didikan dari seorang ibu. Ya, bagaimana ibunya? Apakah ibunya yang kalau misalkan dibawa sekarang ini suka nonton drama atau menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, atau ilmunya tidak, atau ibunya atau mamanya yang tidak berilmu agama? Tidak. Dia adalah dari seorang ibu yang akidahnya kuat, imannya kokoh, keyakinannya teguh. Dari mana bisa kita lihat? Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan dia, ya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dengan kondisi yang tadi yang kita sebutkan. Lalu Hajar mengatakan, Allahu amaraka hadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami ini di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada manusia? Nabi Ibrahim berangkat meninggalkan istri dan anaknya, dia tidak menoleh. Dibilang lagi, diseru lagi oleh Hajar, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk seperti ini? Nabi Ibrahim diam saja. Yang ketiga kalinya dikatakan, apakah Allah yang memerintahkanmu? Nabi Ibrahim, iya, Allah memerintahkan. Ya, kalau kita mungkin, wah nggak mungkin, nggak masuk akal, bagaimana dan seterusnya. Tapi Nabi Hajar pada saat itu dia mengatakan, idzan lan yudayyi'ana. Kalau begitu pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau memang Allah yang memerintahkan, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan. Sikap ini tidak akan tumbuh kecuali dari orang yang betul-betul yakin dengan Allah. Akidahnya kuat. Nah, akidah itu kuat tidak bisa dengan menghayal, tapi harus dengan ilmu. Harus dipelajari, harus belajar, harus menghadiri majelis ilmu. Dan ilmu yang sudah dapatkan diamalkan, bukan dijadikan sebagai ya didanga dari telinga suut keluar dari telinga kita, tapi diamalkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Ya, dia didik
walaupun ayahnya nggak ada. Dia didik menjadi seorang remaja yang kuat, akidahnya yang kuat, imannya yang taat kepada Rabbnya, yang santun dan berbakti kepada orang tuanya. Nah ini kalau kita lihat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal ya, kalau kita lihat misalkan dalam kehidupan masyarakat. Masya Allah, di antara ibu-ibu ada yang sekolahnya tinggi, Masya Allah, ya, S1, S2, S3, banyak anak didiknya, Masya Allah, sukses. Tapi terkadang dia lupa dengan anaknya sendiri. Pendidikannya ya S3 bukan di dalam mendidik anaknya, tapi itu mendidik anak orang lain. Anaknya siapa mendidik? Orang yang tamat dari SD, bukan S1, bukan S2, bukan S3, tapi yang SD, pembantu, ya, itu yang mendidiknya di rumah. Bagaimana kita bisa mengharapkan dia menjadi anak yang kuat, anak yang soleh, kalau seandainya yang mendidik itu dia tidak punya apa-apa? Maka orang Arab mengatakan faqidu syai'in la yu'ti. Ilmu yang telah diambil, harta yang telah diberikan untuk mendapatkan ilmu yang banyak bagi seorang ibu, hendaklah yang utama untuk dididiknya adalah anaknya sendiri. Buah hatinya, belahan jantungnya. Itulah harapan dia. Kebaikan anak itu, solehnya anak itu berguna bagi kita dunia dan akhirat. Di dunia, dia akan membantu kita. Dia akan mendoakan kita. Dia selalu berada di dalam saat kita menyuruh dia. Apalagi ketika umur kita sudah mulai tua. Di akhirat bermanfaat. Di antaranya doanya, syafaatnya. Ya, kalau seandainya kita meninggal dunia, anak kita mendoakan kita, dia angkat derajat kita terus. Ketika anak kita meminta ampunkan untuk kita. Maka di dalam hal mendidik anak ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Bagaimana seorang ibu bisa mendidik anaknya dengan baik. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah bagi seorang ibu mengikhlaskan niatnya pertama dan utama ketika dia mendidik anaknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah, mengibadati Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Maka hendaklah para ibu ya berupaya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di dalam mendidik anaknya. Tidak hanya sebatas kasih sayang. Kasih sayang itu adalah fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Akan tetapi perlu ada juga adalah suntikan rasa bahwasanya kita ini mendidiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan ingin dipuji oleh orang, bukan dengan yang lainnya. Akan tetapi kita mendidiknya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu yang kita munculkan, maka tentu segala dan upaya kita kerahkan di dalam mendidik anak kita. Ada di antara fenomena yang kita lihat, ada ibu yang selalu marah aja kepada anaknya. Kalau marahnya terkadang seperti marah melampiaskan unek-unek gitu loh. Mungkin dia bermasalah di tempat kerjanya kalau seandainya dia bekerja, ya.
kemudian diluapkan kemarahannya atau unek-uneknya itu kepada anaknya. Anak menjadi sasaran. Atau kalau dia tidak bekerja, ternyata suami orang yang cuek mungkin. Kesal dengan suaminya, yang menjadi pelampiasannya adalah anaknya. Ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi kita perlu adanya memperbaiki kembali niat kita. Kita ingin mendidik anak kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap kita mendidik anak kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan sebagai pahala untuk akhirat kita. Kita lihat misalkan Nabi SAW memperlihatkan orang sebaik-baik wanita itu adalah wanita Arab, khususnya adalah Quraisy. Kata Nabi SAW, khairu nisa'in rakibnal ibil nisa'u Quraisy. Sebaik-baik wanita yang menaiki onta wanita Quraisy. Maksudnya ini bukan menunjukkan bahwa wanita yang terbaik mengenaikan kendaraan adalah wanita Quraisy. Maksudnya adalah wanita yang terbaik itu adalah wanita Quraisy. Yani juga ada yang mengatakan maknanya wanita Arab yang terbaik itu adalah orang Quraisy. Bagaimana mereka? Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Paling sayang kepada anaknya waktu kecil. Paling sayang. Ya. Wa ad'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Dan dia adalah yang paling pandai untuk membelanjakan harta suaminya. Paling cakap di dalam mengurus harta suaminya. Sehingga dia tidak semena-mena membuang-buang hartanya atau membelanjakan hartanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang ibu yang mendidik anaknya, di samping rasa kasih sayangnya, dia betul-betul dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ilmu. Ibu yang baik hendaklah ibu yang berilmu di dalam dia mendidik. Dan ini adalah salah satu kewajiban yang harus kita miliki bagi orang yang mendidik. Baik itu dalam pendidikan itu adalah ayah ibunya atau kakek neneknya atau siapapun yang ada di lingkungan anak itu sendiri. Dia harus berilmu. Ilmu di sini ilmu apa? Adalah ilmu agama. Ya. Ini yang sangat penting. Ilmu agama. Sebab jika seandainya yang mendidik anak itu tidak berilmu agama, jangan-jangan dia menyuruh anaknya pada hal yang tidak dibolehkan secara syariat, atau melarang anaknya dalam hal-hal yang disuruh oleh syariat. Maka diperlukanlah ilmu agama. Kita lihat masyarakat kita atau orang tua kita dahulu, sebelum kita mengetahui tentang sunnah ini, malahan orang tua kita mendidik kita kalau makan, alhamdulillah makan dengan tangan kanan, tapi minum dengan tangan kiri. Ketika kita minum dengan tangan kanan, tangan kita dilapiannya. Ya. Tidak dianggap itu adalah tidak beretika. Ini kenapa? Karena kurang ilmu. Ya, sehingga menjadi
salah di dalam memberikan tarbiyah, pendidikan kepada anak. Maka seorang ibu, dia harus berilmu agama. Menanamkan tentang akidah, ya, menanamkan tentang akhlak, itu adalah dengan ilmu. Maka mau tak mau seorang ibu harus belajar, harus menghadiri majlis ilmu, harus mendengar pengajian, membaca buku, sampai dia mengetahui tentang yang halal dan haram. Di samping itu, juga perlu mengenal bagaimana cara mendidik anak. Ada orang yang tahu dengan tentang halal dan haram, tapi kurang tahu dengan bagaimana cara mendidik anak. Ada dianggap bahwasanya, ya, marah aja ada, ya, keras dalam mendidik anak, seperti militer misalkan, ya. Nah ini juga ada, kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW mendidik anak, bagaimana ramahnya Nabi SAW, kemudian bagaimana, ya, Nabi SAW menyayangi Hasan dan Husain dan seterusnya, ya. Maka menuntut ilmu ini sangat dipentingkan. Malahan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk berdoa untuk ditambah, yaitu ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Kemudian yang ketiga yang perlu ada bagi seorang ibu di dalam mendidik anaknya adalah rasa bertanggung jawab. Ya, ada rasa tanggung jawab, bukan hanya sebagai tugas, ya, tapi itu ada rasa tanggung jawab. Ketika dia mendidik anaknya, dia harus merasakan bahwa ini adalah tanggung jawabnya. Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu, kata Nabi SAW, ra'in, bertanggung jawab, wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban akan amanah yang diembankan kepadanya. Lalu Nabi mengatakan, ar-rajulu ra'in fi baiti ahlihi. Laki-laki itu adalah bertanggung jawab. Ya, saya selalu menerjemahkan ra'in di sini yang bertanggung jawab. Karena ra'in itu orang mengembala. Mengembala dia harus bertanggung jawab terhadap yang dibengalainya. Maka saya katakan bertanggung jawab, yang laki-laki bertanggung jawab di rumah keluarganya. Dan dia diminta pertanggungjawaban nantinya. Wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha. Perempuan itu, ya, diberikan amanah di rumah suaminya. Ya, bukan dikatakan ra'in, perempuan, wanita itu pemimpin di rumah suaminya. Ya, bukan pemimpin di rumah suaminya. Yang menjadi pemimpin itu adalah suami, bukan istri. Ya. Tapi perempuan itu punya tanggung jawab di rumah suaminya, dan dia diminta pertanggungjawaban terhadap yang diamanatkan kepadanya. Apa yang diamanatkan adalah anak suaminya, baik dari rahimnya atau bukan dari rahimnya. Kalau itu adalah anak suaminya, itu adalah tanggung jawab juga dibebankan kepadanya. Maka oleh karena itu, seorang ibu yang merasakan bahwasanya dia ada punya tanggung jawab, maka dia dalam mendidik anak itu akan serius. Dia tidak akan lalai. Dia tidak akan bergampang-gampang atau bermudah-mudah di dalam memberikan arahan-arahan kepada anaknya. Dia tidak bermalas-malas. Dia tidak tidak acuh tak acuh dengan pendidikan anaknya.
Ya. Di sini dia akan merasakan dia tidak selalu melempar tanggung jawab. Wah, ini adalah tugas ayahmu, bapakmu. Ya, enggak. Tapi setiap ada waktu dia lihat ini adalah anaknya, ada atau tidak ada bapaknya, dia didik, dia arahkan. Ya. Kemudian dia berikan bimbingan-bimbingan. Kemudian yang keempat, di dalam mendidik anak perlu adanya saling pemahaman antara kedua ayah dan ibu, suami istri. Ya. Merupakan suatu hal yang keliru ketika antara suami istri itu saling melempar tanggung jawab. Ya. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kemudian juga hendaklah diperlukan ada yang saling tolong menolong di dalam kebaikan dan menjauhkan anak-anak mereka dari fenomena pertengkaran. Jauhkan. Apalagi bertengkar di hadapan anak-anak. Ya. Agar hal itu tidak menjadikan atau merusak psikologi anak, psikis anak. Malah kalau kita lihat dalam hadis, dalam ayat, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, kalau seandainya istri itu selalu membangkang kepada suaminya, tidak bisa diatur, diberikan proses, dinasihati. Kalau enggak mau dinasihati, kemudian apalagi, yakni didiamkan. Di mana didiamkan? Di dalam kamar, di ranjang. Gitu. Fahjuruhunna fil madaji. Diamkan mereka di ranjang. Artinya apa? Di kamar. Maksudnya bagaimana nih? Kalau seandainya terjadi perselisihan antara suami istri, anak jangan diikut sertakan. Jangan saling mencari dukungan dari anak. Ya, malahan kita terkadang bisa melihat beberapa keluarga, si ayah mencari sokongan dari anaknya. Bagaimana ya sikap dia bisa dibantu untuk melawan ibunya. Nah, yang si ibu juga begitu. Ini menjadikan anaknya ikut campur di dalam konflik yang itu adalah urusan pribadi mereka berdua. Yang menjadi korban adalah si anak. Maka ini perlu ya kita perhatikan dalam didik anak. Adanya saling kita memahami, saling tolong menolong, menjauhkan anak kita dari sikap perbedaan antara kita. Kalau seandainya kita mau menyelesaikan permasalahan yang kita berselisih, jangan di hadapan anak. Malam hari selesaikan dengan baik, sehingga anak kita itu tidak tahu apa yang terjadi antara orang tuanya. Kemudian yang kelima, hendaklah kita di rumah tangga kita membentuk kondisi ruh ruh agamis. Ya, ruh yang religi di dalam keluarga kita atau dalam rumah kita. Sehingga anak itu tumbuh dalam lingkungan yang agamis. Maka kita berupaya untuk membentuk lingkungan kita di dalam keluarga kita itu adalah yang betul-betul kita rasakan agamis. Hidup hendaknya sunnah, hidup hendaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam berbahasa atau kondisi-kondisi yang lain yang menyebabkan tumbuhnya rasa agamis pada jiwa anak kita. Nah, ini tidak akan bisa tertanam kecuali harus diingatkan terus, harus dibentuk, karena anak kita itu dia akan terbiasa dengan apa yang dibiasakan oleh orang tuanya.
Anak kita itu mirip dengan ranting yang mulai tumbuh. Ranting. Ya, ranting ketika dia masih lembut, masih bisa diatur, masih bisa dibentuk. Tapi kalau seandainya itu sudah menjadi batang yang keras, itu tidak akan lagi bisa kita untuk membentuknya. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan anak agar selalu mendapatkan hidayah, dan jauhkan dari mulut kita doa celaka untuk anak kita. Ya, ini berupaya kita. Kadang-kadang ketika kita marah itu, ya, keluar kata-kata yang menyebabkan anak kita menjadi celaka. Ya, di antaranya misalkan iku anak celako, iku anak entah macam-macam. Ya, kalau itu terjadi pada sore hari Jumat, ya, waktu dikabulkan doa, kalau seandainya anak kita mencelaka, ya siapa yang menjadi celaka? Kita sendiri menjadi celaka. Ya, maka oleh karena itu Nabi SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum, wala tad'u ala auladikum, wala tad'u ala khadamikum, wala tad'u ala amwalikum, wala tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayustajabu lakum. Kata Nabi SAW, jangan kalian mendoakan celaka terhadap diri kalian. Jangan mengeluarkan upat kepada diri kita. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian doakan celaka terhadap anak-anak kalian. Hati-hati emosi, ya, ketika kita marah, macam-macam yang akan keluar. Yang tidak harus keluar. Nah, ini harus kita hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Wala tad'u ala khadamikum, kepada pembantu kalian juga jangan doakan celaka juga. Ya, kalau misalnya doakan celaka, sakit dia yang salah, kan susah kita juga. Ya. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian doakan celaka terhadap harta kalian juga. Ya. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayustajabu lakum. Ya. Tidaklah kalian berketepatan, ya, mendapatkan dari Allah satu waktu di mana permohonan pada waktu itu didengar. Ternyata yang kita ucapkan pada saat itu hal-hal yang celaka, maka dikabulkan. Maka yang menjadi rugi itu adalah kita sendiri. Maka doakanlah doa kebaikan. Bagaimanapun kondisi kita doakan yang baik untuk anak kita. Bagaimanapun buruknya anak kita, bagaimanapun jahatnya, bejatnya dan yang lain, doakan yang baik. Karena di antara doa yang dikabulkan itu ada doa orang tua untuk anaknya atau terhadap anaknya. Ya, doa celaka pun didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kebaikan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selalulah doakan kebaikan untuk anak kita. Selalu kita berdoa. Jangan kita henti-henti mendoakan kebaikan untuk anak kita. Kita tidak tahu kapan doa kita ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat, ya. Waktu dikasihkan sampai jam 6. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kita masuk ke tanya jawab. Ya, baik yang berhubungan dengan oh, Masya Allah. Ini ada hadiah ya? Ini ada hadiah nih. Ya. Yang bisa menjawab pertanyaan akan dikasih hadiah. Ini cuma satu ya. Nah, satu. Baik. Mudah-mudahan sudah ada yang mencatat. Baik, yang pertanyaan dulu, ada yang mau bertanya? Baik yang berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi, atau yang lain, mungkin ibu-ibu ada yang permasalahan ibadah mungkin yang dilalui, atau permasalahan yang
Rasa-rasanya ada yang perlu ditanya, oh nanti Abu Tanyo nanti gitu kan. Ternyata lupa-lupa bertanya gitu ya. Silakan. Ya. Baik. Berhubungan dengan hadis yang kita kenal dengan doa salat syuruk atau salat isyraq, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man shalla al-fajr fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, thumma jalasa yani yadhkurullah fi musallahu, yani dia duduk di tempat solatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian dia mengerjakan solat 2 rakaat, maka nilainya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Yang pertama, pelaksanaan solat ini bukan pada saat matahari terbit, karena pada saat matahari terbit itu adalah waktu yang dilarang mengerjakan solat. Ya. Tapi kapan? Adalah setelah matahari itu naik di ufuk timur, seukuran setinggi tombak. Ya. Kalau diukur oleh ulama, diukur kurang lebih 1/4 jam. Kalau seandainya misalkan syuruk itu jam 6, ya, kan kita lihat di pintu ada informasi tentang waktu sholat. Ya, kemudian jam 6 berarti tambah 1/4 jam. Jam 6 15 menit, maka baru kita sholat 2 rakaat. Nah, itu adalah awal waktu duha. Ya, itu awal waktu duha. Maka ibu mau mengerjakan sholat 2 rakaat saja, boleh. Sholat sunat mutlak 2 rakaat bapak ibu kerjakan, boleh. Atau diniatkan duha, boleh juga. Ya, kalau kita niatkan duha, berarti nanti tidak duha lagi. Tapi kalau seandainya kita niatkan sholat sunat 2 rakaat saja, ya, maka duha yang terbaik itu adalah di waktu jam 10, jam 11. Itu waktu yang terbaik untuk mengerjakan sholat duha. Pada saat anak onta merasakan panasnya pasir yang ditidurinya. Ya, itu waktu yang terbaik. Nah, jadi apakah itu namanya sholat isyraq sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas, atau sholat syuruk dan yang lainnya, terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Akan tetapi urutannya seperti tadi. Sholat, kemudian berzikir. Di antara bentuk zikir itu adalah menghadiri majlis ilmu kalau seandainya ada di situ, atau misalkan berzikir pagi dan sore, kemudian dia tambah lagi zikir yang lainnya, atau dia membaca Al-Quran. Itu adalah bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia hanya duduk di situ atau boleh pindah? Sebagian ulama mengatakan boleh pindah, asalkan masih dalam tempat solatnya, ya, tempat masjidnya, tempat dia mengerjakan solat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Antara solat sunat fajar dengan solat sunat subuh sama. Ya. Yang pahalanya solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan sisinya, itu adalah solat sunat subuh. yakni solat yang setelah masuknya waktu subuh, ya, maka kita hanya mengerjakan solat 2 rakaat saja. Ya, 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar. Karena solat subuh itu terkadang dinamakan dengan solat subuh, terkadang dinamakan dengan solat fajar. Maka solat 2 rakaat fajar itu maksudnya adalah 2 rakaat sunat. Ya, jadi bukan ada mengatakan itu adalah solat yang dikerjakan di waktu terbitnya fajar. Itu enggak betul. Ya, tapi itu adalah solat sunat setelah terbitnya fajar dan setelah berarti telah masuk waktu subuh.
Ya. Kemudian yang kedua adalah sholat sunat rawatib kita. Bukankah sholat sunat rawatib itu mengiringi sholat wajib? Betul. Lalu nanti bagaimana kalau seandainya sholat sholat sunat jenazah? Boleh, nggak ada apa-apa. Malahan Nabi menyuruh kita itu ada memisahkan antara sholat wajib kita dengan sholat sunat. Tidak boleh kita menyambung langsung antara sholat wajib dengan sholat sunat. Maka kita pisahkan, boleh dengan berbicara atau pindah dari tempat. Maka diselingi adanya sholat sunat jenazah tidak menghilangkan sholat sunat rawatib tadi, malahan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Yani Nabi SAW dia sholat sunat rawatib ba'diyah itu adalah di rumahnya. Ya, di rumahnya. Nah, jadi ada yang memisahkan antara sholat sunat rawatib dengan sholat dengan sholat wajib. Ya. Jadi kalau ada yang sholat sunat jenazah tidak apa-apa. Gimana, Bu? Mau bikin teh suami dulu, jangan teh suami lembaga agih makan tambuhnya, enggak ada. Ya. Jadi sampai dari masjid sampai ke rumah, kemudian di rumah ada yang mau dikerjakan dulu, ya sudah. Ini adalah sholat sunat. Sholat sunat kita kan masih ada waktunya, sebagaimana ada waktu dari sholat tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada doa yang diajarkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semuanya itu sudah selesai, Bu. Itu aja, Bu. Udah itu aja, udah selesai sudah, ya. Hasanah di dunia, dan hasanah di akhirat. Hasanah di akhirat surga. Hasanah di dunia kesuksesan, kesemuanya, ya. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa pengen dapat istri yang cantik, baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Yani istri yang solehah misalkan, ya. Semuanya sudah mencakup dalam. Ya. Terkadang, Bu, dalam kita berdoa ini tidak mesti ada ungkapan, ya, yang kita inginkan itu ada. Ada doa yang diajarkan Nabi, doa untuk lunas dari hutang. Sama sekali nggak ada hutang dalam itu. Dan ya Allah lunasi hutang saya, nggak ada dalam yang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, tapi yang diminta itu adalah rahmat kepada Allah. Ya, jadi Allah sudah memberikan rahmat, hutang bukan lunas semua gitu. Nah. Kemudian mungkin juga kita informasikan, ya, mungkin kalau seandainya ada ibu-ibu yang berhalangan, terutama yang mau melaksanakan umrah, ya, jangan pikiran, ya. Tenangkan pikirannya, nggak usah susah-susah memikirkan, sebab kalau stres itu menyebabkan jangka waktunya semakin panjang. Maka yang dilakukan nanti walaupun masih haid, kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang umrah. Ya, ini mulai kita mandi, coba kita juga mandi sunat untuk umrah, walaupun kita haid, ya. Kemudian sampai di miqat, nanti kita mengambil miqat, ya, ibu yang haid juga miqat, mengatakan labbaik Allahumma umrah ketika dia sudah di atas kendaraan, tapi hanya saja dia tidak boleh sholat, kan gitu, ya. Yang lain ikut mengerjakan sholat. Nah, kemudian sampai di Mekah, itu yang lain tawaf, dia enggak, dia berada di hotel, ya, sampai dia suci. Nanti dan selama dia mulai dari berihram sampai dia suci, dia masih dalam keadaan berihram. Ya. Kalau dia sudah suci, langsung aja dia mandi besar. Setelah itu dia berwudu, kemudian dia berangkat ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i dan tahlul. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sa'i itu kan enggak boleh adalah tawaf. Sa'i bagaimana? Ya, nggak boleh. Sa'i itu dikerjakan setelah tawaf.
Karena belum tawaf, belum sah sa'inya. Ya. Tapi kalau seandainya misalkan begini, waktu dia tawaf suci, ya selesai. Pada saat sa'i, terasuk, ada yang keluar kok gitu kan? Sudah taruh aja. Ya, sa'inya sah, tawafnya sah, karena tawafnya pada saat dia suci. Ya, silakan. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, kita umrah ke sini nggak tahu kapan kita akan umrah lagi. Wallahu a'lam. Sebaiknya adalah kita umrah untuk diri kita sendiri. Adapun orang tua kita carikan orang yang akan mengumrahkan. Itu yang lebih baik. Adapun mengulang-ulang umrah dari Mekah ke Tan'im kembali, kemudian Ja'rana, dan itu tidak ada sunnahnya. Ya, karena umrah itu hanya sekali perjalanan, sekali pelaksanaan ibadah. Ya, nah. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi di sana adalah perbanyak tawaf. Karena umrah itu sendiri adalah kunjungan. Itu makna umrah secara bahasa, kunjungan Ka'bah. Nah, dari umrah itu amalan yang paling yang paling besar adalah tawaf, ya. Nah, maka orang yang datang dari luar, ya, dia akan mengunjungi Ka'bah gitu loh. Maka sebagian dari pendapat ulama mengatakan bagi orang yang berada di Mekah itu nggak perlu, tidak dianjurkan baginya umrah, karena dia dekat terus dengan Ka'bah gitu ya. Nah, jadi nanti ketika kita minta aja nanti sebagian dari, mudah-mudahan ada yang mahasiswa yang bisa kita minta bagi mereka untuk mengumrahkan orang tua kita, dan tentu kita ya mudah-mudahan akan lebih baik gitu loh. Wallahu a'lam. Ya. Ya, Bu. Silakan yang belakang, ya. Kapan, Bu? Salat subuhnya di 29, terus Ibu kalau seandainya salat subuh, saya itu pergi berwuduk lagi, pindah tempat ke Raudhah. Pindah tempatnya ke Raudhah itu kapan? Oke, nanti ikut antrian. Ikut antrian. Oke. Oke. Iya, kalau sudah keluar dari masjid mau masuk lagi boleh salat tahiyatul masjid. Iya. Ya. Kalau seandainya kita katakan masjid itu adalah bangunan dindingnya, tidak pagarnya, maka berarti dia sudah keluar dari masjid. Tapi kalau ibu meyakini bahwasanya masjid itu adalah pagar, berarti ibu masih dalam masjid, nggak boleh sholat setelah sholat sunat, setelah sholat subuh atau sholat asar. Ya, wallahu a'lam. Sama aja, Bu. Kalau haid, kecuali raudhahnya di luar masjid, nggak apa-apa. Baik, ini ada hadiah. Siapa mau? Mau pertanyaan? Yang mau menjawab? Sudah. Ya, sebutkan 5 yang kita pelajari tadi. Yang pertama? Ya. Ya boleh. Oke. Sudah.
Sudah, yang pertama ikhlas. Yang kedua tanggung jawab. Hidupkan suasana agamis. Ya, segera agamis ya. Itu yang keempat, yang kelima. Bekerja sama dengan suami lah. Oke, Diamkan, udah tadi diamkan. Enggak, itu tadi sudah saya ikut tuh. Baru 4, Bu. Oke, ada celai, tambah celai. Salah nih. Silakan, Bu, silakan. Ini hadiahnya. Min. Oke. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.